Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 3 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan pada 2 April 2025 Masehi. Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah, dan semoga kita termasuk orang yang meraih kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita pada hari Sabtu, yaitu mengenai bagaimana dengan anak dari orang muslim atau orang musyrik yang belum balik, mengenai hadis yang telah kita bahas tentang penghuni surga dan neraka dari keturunan Adam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa para ulama bersepakat anak kecil dari kaum muslimin yang meninggal dunia, maka ia termasuk penghuni surga karena dia belum terbebani syariat, belum terkena dosa. Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim juz 16 halaman 207. Namun Al-Imam An-Nawawi setelah itu menjelaskan bahwa hal ini bukan berarti kita tunjuk person, kita tunjuk perorangan bahwasanya anak ini atau anak si fulan, anak si anu dipastikan masuk surga. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, yang dimaksud tentang hadis tersebut adalah tidak boleh memastikan kalau seseorang itu masuk surga atau masuk neraka, walau itu anak kecil yang belum balik, yang belum dibebankan syariat, tetap tidak boleh kita untuk memastikannya. Di dalam kitab Majmu' Fatawa juz 25 halaman 122. Sedangkan untuk anak-anak orang musyrik, orang-orang yang tidak beragama Islam, terjawab dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nasib anak-anak orang musyrik, kemudian Rasul menjawab, Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Muttafaqun alaih. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah Allah mengetahui amalan mereka yang nantinya seperti apa jika mereka terus hidup, jika mereka tidak meninggal dunia pada saat bayi. Allah tahu mana di antara mereka yang mau taat ketika diuji. Begitu pula Allah tahu mana di antara mereka yang mau taat ketika berada di dunia. Ketika diuji, Allah Subhanahu wa taala tahu mana di antara mereka yang bermaksiat. Sebagaimana Allah tahu bagaimana jika mereka berada di dunia ini. Itulah ilmu Allah. Allah tahu sesuatu yang
tidak terjadi seandainya hal itu terjadi. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri atau kita tutup, tanda puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita melanjutkan amalan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan kemarin. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah di jalan yang benar sebagaimana engkau wahai Muhammad telah diperintahkan, begitu pula orang yang bertaubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, janganlah kamu berbuat zalim. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Hud ayat 112. Kemudian di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah amal yang dikerjakan secara kontinu, secara berkesinambungan oleh pelakunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selama Ramadan, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita terbiasa membaca Al-Quran. Setelah Ramadan hendaknya kita tetap membiasakannya, minimal sehalaman sehari. Selama Ramadan kita terbiasa bersedekah, hendaknya setelah Ramadan kita tetap terbiasa bersedekah berapapun Bapak Ibu. Walaupun jumlahnya kecil, yang penting istiqomah. Dan waktu terbaik bersedekah adalah sesudah solat subuh. Selama Ramadan kita terbiasa solat tarawih, maka setelah Ramadan hendaknya kita terbiasa solat malam, minimal solat tahajud 2 rakaat ditambah witirnya 1. Jika masih keberatan juga, minimal kita solat witir sebelum tidur. Selama Ramadan kita terbiasa berpuasa, maka setelah Ramadan hendaknya kita terbiasa dengan puasa sunnah. Di antaranya di bulan Syawal ini ada sebuah amalan yang bernilai pahala puasa setahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan full sebulan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya ganjaran, maka baginya pahala puasa selama setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa 6 hari dilakukan, boleh dengan cara berturut-turut, atau boleh tidak berturut-turut selama di bulan Syawal, atau boleh kita gabungkan dengan puasa Senin atau puasa Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari berturut-turut di dalam sebulan. Atau namun jika mempunyai hutang puasa Ramadan, jika hutang puasanya banyak, maka boleh puasa Syawal terlebih dahulu, baru diganti puasa Ramadannya di bulan yang lain. Jika hutang puasa Ramadannya sedikit, maka lebih baik mengerjakan hutang puasa Ramadan terlebih dahulu. Kita lihat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hitungan manusia 30 ditambah 6 adalah 36. Tapi hitungan Allah Subhanahu wa taala 30 ditambah 6 sama dengan 365 hari. Begitu besarnya hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.